menarik nih. Jadi Ya, saya lihat, ini kelihatan kan mana yang murni dan mana yang tidak murni. Gitu. Tapi kalau dilihat Bang Ubed, ketika saat ini ya, gerakan mahasiswa nih ya, yang memang murni tadi ya, gerakan sosial. Nah terus kemudian ada yang disusupi tadi, sekarang kan sistemnya nggak lagi menyusupi, tapi membuat tandingan. Membuat pembanding lah, gerakan BEM yang juga kali. Iya, BEM juga gerakan yang sama, Iya. namanya sama, ya kan? Tapi tujuan atau poin-poin untuk unjuk rasanya itu atau aksinya itu berbeda. Nah ini masyarakat sebenarnya kan kemarin sempat bingung gitu. Ini apakah mahasiswa yang sama atau mahasiswa yang lain gitu? Atau ini memang aktor-aktor intelektual yang bermain atas nama mahasiswa? Iya. Jadi selalu dalam sejarah gerakan mahasiswa di Indonesia, mungkin juga negara lainnya, selalu ada upaya untuk membelah. Selalu kalau tidak berhasil membelah, dia menciptakan tandingan. Nah yang terjadi dalam hampir kurang lebih 10 tahun terakhir ini, itu melakukan pembelahan dari internal, lalu menghadirkan tandingan. Kalau ada BMSI yang masih murni misalnya, lalu BMSI-nya dibelah. Ya udah dibelah lagi. Kan ada banyak BEM-BEM itu kan. Ada BMSI Kerakyatan, BMSI Rakyat Bangkit, BMSI Nusantara, BEM macam-macam lah. Yang terbaru BEM Fakultas Bersatu ya kan. Jadi itu upaya untuk melemahkan gerakan mahasiswa. Jadi kalau kemudian muncul tandingan-tandingan itu sebetulnya kelihatan apakah mereka murni itu dari idenya. Jadi apa sih ide mereka itu? Tuntutannya. Kalau tuntutannya sudah tidak masuk akal, kemudian tidak menunjukkan sebagai kepentingan rakyat banyak misalnya, bahkan di dalamnya menyudutkan sesama aktivis itu biasanya dia tidak murni. Misalnya kasus terakhir kan, kayak BEM Fakultas Bersatu itu, kan saya menyebutkan nama salah satu tokoh mahasiswa ya kan, menyudutkan gitu. Itu saya kira kelihatan. Saya sempat berpikir ini mungkin tadi saya sebut bahasanya ya, antek-antek intelijen. Dugaan kuat saya adalah antek-antek intelijen yang beroperasi lama dan itu ternyata saya telusuri itu anak-anak lama memang. Ngaku pengurus BEM, misalnya ada ngaku pengurus BEM dari Fakultas Psikologi UNJ gitu. Ternyata dia sudah lulus, Mas. Jadi bukan mahasiswa lagi. Bukan mahasiswa lagi. Itu angkatan banyak yang di situ kan. Banyak yang di situ. Angkatan tahun 2000. Oke. Waduh. Sudah lulus. 2000. Ngaku jadi ketua BEM representasi dari BEM Fakultas tua itu sekarang Mas, kalau tahun 2000. Wah, itu parah. Jadi itu kelihatan banget ininya antek-antek. Tadi saya sebut dugaan saya antek-antek intelijen itu. Tapi ada juga yang fakultas yang nggak ada BEM-nya, tapi ada namanya di situ. Iya, jadi itu dia mengatasnamakan BEM Fakultas dari UNAS misalnya. Ternyata di UNAS itu nggak ada BEM. Kemudian BEM Fakultas dari Unpam. Ternyata di Unpam tidak ada BEM. Belum lagi dari Sekolah Tinggi Setiami itu mengatakan kami nggak pernah mengutus orang ini. Itu nama-nama yang diklaim ya. Klaim saja dan bahkan mahasiswa nggak jelas itu. Artinya itu bisa dibaca mereka gagal melakukan pemecahan internal BEM yang murni, sehingga mereka harus membuat tandingan. Gitu ya? Iya, karena kemarin itu bahkan yang turun ke jalan itu tidak hanya BEM kan, tapi juga Ormas, Ormas mahasiswa ya, kayak HMI, turun semuanya, PMI, GMNI, ikut ya, PMKRI dan seterusnya itu turun. Jadi hampir semua mahasiswa yang tahu problem bangsa ini, mereka turun. Nah, begitu ada tandingan BEM Fakultas Bersatu itu jadi aneh. Itulah kelihatan bahwa dia tidak murni. Nah, saya kira di situ. Jadi dengan mudah lah kita bisa mendeteksi dari tuntutannya, kemudian dari aktor-aktornya, individu mahasiswa yang mengaku BEM Fakultas Bersatu itu, ternyata ya itu mereka sebut cacat etik gitu. Artinya orang langsung bisa ngecek sebenarnya ini anak siapa, fotonya siapa, orang mana, ternyata tidak sesuai dengan yang disampaikan gitu ya. Malah saya menganalisis ini kelompok ini pernah mendemonstrasi saya, Mas. Yang demonstrasi ke kampus, minta saya dipecat itu. Saya lihat ini kok ada kampus yang mirip-mirip. Ada 2-3 kampus lah sama yang ikut
pasti Bang Ube bilang, kok mainnya itu lagi, Iya, itu lagi. kok nggak kreatif sih? Jadi mudah ketahuan. Nah, kejadian di Jogja ini cukup pelik juga ya bagi publik memahami. Kan terjadi perdebatan di satu diskusi yang dihadiri oleh pejabat. Kemudian orang itu melihat ujungnya. Ini kenapa mahasiswa intelektual kok membubarkan diskusi gitu? Nah, ini gimana nih? Kayak gini-gini kan juga bagian dari itu. Penting ini disampaikan. Ya, ini Pertama, saya mau mengatakan bahwa mahasiswa tidak membubarkan diskusi. Oh gitu. Iya. Oke. Tapi situasi yang membuat kemudian menjadi bubar. Oh, Ya. oke. Lalu yang kedua, mahasiswa itu tidak mungkin anti dialog. Oke. Karena mereka juga tahu bagaimana universitas itu memelihara tradisi diskusi. Iya. Yang terjadi kemarin itu adalah yang saya cermati, itu adalah ekspresi dari kekecewaan mahasiswa yang bertubi-tubi. Menumpuk ya? Menumpuk. Utusan pemerintah sering dialog, tapi langkah-langkah konkret kebijakan pemerintah tidak seperti yang dibayangkan oleh mahasiswa misalnya. Di saat yang sama kan itu diskusinya nggak equal kan? Iya. 3 orang semua pejabat, Iya. nggak ada mahasiswa di situ yang menjadi panelis, tidak ada guru besar UGM yang jadi panelis. Jadi dari sisi diskusi pun tidak imbang di situ. Iya, artinya tidak sejajar. Tidak sejajar, Itu betul. sebetulnya sosialisasi yang berlindung di dalam menumpang bersembunyi isu. dalam narasi diskusi ya kan. Iya. Jadi menurut saya kita tidak bisa menyudutkan mahasiswa bahwa itu mahasiswa membubarkan forum diskusi lalu ada narasi mahasiswa anti dialog, enggak. Itu ekspresi dari kekecewaan yang bertubi-tubi yang dirasakan mahasiswa, dan saya cermati ini siapa mereka ini kan, mahasiswa ini kan berani sekali mereka, bahkan menantang Budiman ya kan, dan lain-lain. Saya lihat memang mereka tumbuh dari tradisi kritis yang kuat. Mereka melakukan banyak studi tentang isu-isu misalnya gerakan sosial dari kanan sampai kiri begitu. Tentu basisnya saintifik ya dalam ilmu sosial itu. Lalu kajian yang mendalam itu yang kemudian membuat mereka tuh membentuk namanya Serikat Mahasiswa UGM, SEMA. Itu SEMA. gantinya BEM. Jadi Tio itu ketua BEM UGM terakhir. Dan sekarang udah nggak ada BEM lagi? Sudah nggak ada. SEMA itu? SEMA, sekarang SEMA. Nah saya lihat yang kritis mengkritiki Budiman dan lain-lain di forum itu, Nusron itu, di antaranya saya cermati ada yang aktivis Serikat Mahasiswa UGM itu. Jadi artinya mereka secara organisatoris juga memang hasil diskusi mengapa mereka bersikap seperti itu. Ini yang saya cermati, Mas. Jadi itu ekspresi anak muda kok. Itu kan juga artinya manajemen forumnya nggak berhasil menciptakan suasana yang hangat dan menerima kritik. Apalagi bahasanya cenderung resisten juga kan. Jadi menurut saya ya kita tidak dapat dibenarkan kalau kemudian mahasiswa anti dialog gitu, membuat tidak. Saya melihatnya nggak itu konteksnya. Konteksnya lebih kepada ekspresi dari kekecewaan bertubi-tubi. Mahasiswa ini dalam 5 tahun terakhir kan terlalu banyak kecewa, Mas. Mahasiswa ingin banyaklah. Undang-undang KPK tidak direvisi, demonstrasi besar nggak didengar. Omnibus Law juga begitu kan, nggak didengar dan sebagainya. Kemarin Prabowo juga banyak yang nggak mendengarkan. Mahasiswa ingin misalnya diantaranya tidak ikut BOP misalnya, tapi kan dan seterusnya banyak itu kritik-kritik yang disampaikan oleh. Tapi kan kalau kita lihat ya dengan kondisi yang sekarang gitu ya, narasi-narasi yang terbentuk ini kan kadang-kadang kan bisa mengubah persepsi, termasuk menjelekkan si mahasiswa itu sendiri dan aksinya gitu. Nah ini apakah mahasiswa itu harusnya juga bermain di narasi itu, ataukah membuat counter narasi terhadap itu atau gimana? Saya lihat sudah mulai mahasiswa melakukan counter narasi terhadap kelompok-kelompok yang mendiskreditkan aktivis mahasiswa yang murni ini. Misalnya mereka sudah membelejit itu. Siapa-siapa sih yang kelompok yang mengklaim sebagai BEM Fakultas Bersatu itu. Udah dipublis, sudah dipublish oleh mahasiswa ini. Jadi mereka melakukan counter narasi terhadap upaya yang mendiskreditkan gerakan mahasiswa yang murni itu. Kemudian yang kedua juga mereka mulai paham bahwa sudah waktunya mereka melakukan attacking balik terang-terangan kepada kelompok-kelompok yang ngaco-ngaco ini.
saya kaget juga tuh udah narasi udah banyak tuh keluar, bahkan wanted begitu, Ya, ada tadi. udah Saya muncul lihat. gitu. Jadi Ya, oh ini mahasiswa saya udah berani membongkar Sudah paham siapa ya. sebetulnya mereka-mereka yang merusak kemurnian gerakan mahasiswa itu. Dan itu salah satu cara ya. Sehingga kemudian mungkin juga terjadi ini ya, serangan psikologis terhadap seperti misalnya pada Tio misalnya, Iya. framing dan macam-macam lah, labeling dan seterusnya lah. Itu kan terjadi. Tapi saya lihat Tio tenang aja gitu. Kami tentu waspada ya. Dan ya berbagai cara lah untuk menyerang Tio kan. Iya. Dan saya sih meyakini banyak Tio-Tio yang lain juga itu. Ya, dan Tio juga tidak sendiri. Betul. Tio tidak sendiri.